Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari 11 Syariah ingin mempersembahkan hasil karya kelompok kami. Kami akan menjelaskan bagaimana sih caranya dari pertamanya barang-barang yang bekas itu barang-barang yang modalnya cuma berapa tapi bisa menghasilkan karya yang seperti ini. Dan jadi seorang wirsawan itu harus mikir-mikir bagaimana caranya membalikkan modal. Kita harus memikir bagaimana caranya mendapatkan laba yang banyak. Misalkan kita membeli barang-barangnya itu jumlahnya 10.000. Nah, kita mikir-mikirlah bagaimana kita memperoleh duit misalkan 15.000 gitu ya. Jadi wirausaha itu harus pinter-pinter, apalagi santri harus jenius. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama yaitu bagaimana sih, apa aja sih barang-barang yang digunakan untuk membuat lampu hias ini. Kita akan serahkan pada Kak Bapak. Terima kasih Mas Moderator. Sekarang saya akan menjelaskan pada teman-teman apa saja alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat lampu hias ini. Yang pertama yang mesti kalian persiapkan yaitu benang wol. Kalian bisa menggunakan benang wol ataupun benang jahit. Yang kedua di sini ada kain yang nanti bisa kalian hias sebagai mata atau sebagai mulut dan lain-lain. Kemudian untuk bahan-bahan yang lain kalian persiapkan balon yang nanti ditiup untuk membentuk ini. Kemudian ada kaleng bekas, juga lem, kemudian alat-alatnya sikat gigi ataupun kuas untuk meratakan lem pada balon tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian yang ada di sini. Yang pertama, di sini ada namanya lampu LED beserta kabelnya. Kalian bisa dapatkan lampu LED beserta kabel ini pada toko listrik ataupun barang-barang bekas yang kalian punya. Kemudian di sini ada trafo. Trafo ini berfungsi sebagai menyambungkan antara listrik dari stop kontak pada kabel LED tersebut. Kemudian samping ini ada kabel kemudian stop kontak sebagai penyaluran listrik yang ntar melalui trafo kemudian sampai ke lampu LED tersebut. Oke, sekian dari saya penjelasan alat-alat dan bahan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Noval telah menjelaskan alat-alat bagaimana cara membuat lampu hias. Jadi nggak susah kan? Bagaimana cara membuat begini? Paling berapa? Jadi kalau kita nganggur gitu ya, nggak ada kerjaan, kita kerjain aja begini. Insya Allah berguna. Dan kita lanjut bagaimana cara membuatkannya. Untuk saudara Abdi silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat bola lampu seperti ini. Langkah pertama kita meniup balon. Nah, itu sebenarnya meniup balon itu terserah kita variasinya seperti di mana. Ketika balonnya besar, maka nanti akan membutuhkan benang banyak. Tapi kalau bolanya itu balonnya itu kita tiup, itu nanti ketika kecil itu nanti tidak terlalu banyak benang yang kita keluarkan gitu. Kalau seperti ini cukup memakan benang yang lumayan banyak, sekitar 6 ataupun 7. Jadi langkah awal membuat bola lampu seperti ini, pertama kita meniup balon. Kemudian ketika balon sudah ditiup, kita ikat. Kemudian telah diikat, baru kita ratakan lem fok pada balon tersebut menggunakan kawas atau sikat gigi yang sudah tidak dipakai. Nah, itu cara mengelemnya, jangan terlalu cepat-cepat, nanti dikhawatirkan balon pecah. Kita terlalu hati-hati untuk mengelemnya. Ketika sudah lem itu merata ke balon, maka kita nanti menurunkan benang. Kemudian kita jangan mengikat seperti ini. Ketika mengikat seperti ini nanti hasilnya akan jelek dan akan terlalu vakum seperti ini. Akan terlalu pengaruh, belakangnya enggak itu. Jadi kita muternya dengan cara begini. Nah, ini sebenarnya memutar seperti ini memakan waktu cukup lama. Ya.
sabar. Kemudian ketika sudah benang satu sudah selesai, kemudian kita ratakan lagi lem ke benang tersebut supaya benang tersebut kuat. Ketika sudah dilem, baru kita keringkan dulu sebentar supaya ketika dikeringkan secara total itu nanti bisa cepat gitu, nggak lama. Ketika sudah selesai dilem, maka kita tambahin lagi benang terus sampai sekitar 6 ataupun 7. Itu kalau ukurannya segini. Tapi kalau lebih kecil dari ini itu cukup 4 atau 3 benang. Nah, ketika benang sudah jadi seperti ini, sudah bulat seperti bentuk balon, kemudian balon kita keringkan. Nah, ini mengeringkan balonnya ini agak lama. Kisar kalau sempurnanya itu membutuhkan waktu 2 hari. Ini baru balonnya benangnya benar-benar kering. Supaya apa? Ketika 2 hari, ketika balonnya itu kita pecahkan atau kita kempeskan, itu nanti dampaknya nggak bakalan seperti ini. Ini baru dicoba. Ini karena dampaknya ini ke benang masih keadaan basah, udah kering. Jadi nanti akan seperti ini. Kalau udah kering benar selama 2 hari itu, ketika balon dipecahkan nanti si benang ini nggak akan ikut balon tersebut. Gitu. Nah, jadi harus butuh kesabaran bikin ini. Kalau kita nggak sabar nanti akan hasilnya nggak semaksimal mungkin. Nah, setelah udah jadi seperti ini, balon sudah ditiup dari kompres, maka nanti ini baru di belakang, di bawahnya ini dilubang. Ini bisa dengan cara menggunakan cutter atau gunting ataupun yang lainnya yang sekiranya bisa memotong. Soalnya ketika memotong ini lumayan susah. Kalau menggunakan gunting harus menggunakan cutter dulu, terlebih dahulu cutter, kemudian kita gunting, rapin dengan gunting. Setelah selesai, baru kita nanti menggunakan kain-kain yang sudah nggak dipakai, itu buat hiasan gitu. Jangan polos hijau seperti ini, dikasih hias bentuk apa, misalkan kartun ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti menggunakan kain-kain yang sudah nggak dipakai. Kemudian ketika menempelkan kain-kain tersebut ke sini itu harus menggunakan lem tembak. Jangan menggunakan lem fok, nanti hasilnya jelek. Nanti kalau kita menggunakan lem fok itu bisa bergeser-geser gitu kan. Ketika pakai lem tembak itu ketika sudah ditempelkan sini maka tetap sini. Nggak bisa itu kenceng, nggak bakalan cepat lepas. Tuh, isinya menggunakan lem tembak. Setelah udah jadi, sudah kreasi seperti ini, maka ya udah jadilah seperti ini. Balonnya dengan cara ketika sudah jadi seperti ini nanti tinggal dimasukin lampu. Sebenarnya ada yang kurang di sini, kita bisa menggunakan peralon, bisa menggunakan peralon yang kecil yang sekiranya bisa masuk di sini, ataupun bisa menggunakan botol aqua. Tujuannya supaya bisa memasukkan lampu ini dan bisa menyimpan ini. Atau ketika pengen menyimpan ini kita bisa menggunakan wadah sarung yang sudah nggak dipakai. Nanti tengahnya dilubangin, dikasih peralon, kemudian ini nanti disimpan di wadah sarung. Nah, kemudian baru ini lampu bisa ditempelkan di tengah sini, bertujuan supaya ini nanti bercahaya gitu, kayak bersinar. Nah, atau bisa ditaruh di mana aja sesuka kita. Kan tapi lebih baik taruh di sini supaya nanti ini kelihatannya kayak nyala. Nah, itu mungkin segitu penjelasan saya tentang pembuatan ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Abdi. Gampang menjelaskannya, dia terangin panjang lebar masa nggak ngerti. Sekarang kita langsung ke kesimpulannya yang berupa keuntungan-keuntungan membuat begini itu apa. Untuk Saudara Ila, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari barang-barang bekas pun kita dapat berkreasi, berkreativitas, juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian selain itu kita bisa melatih kreativitas kita dalam membuat suatu barang bekas. Selain itu kami para santri pun layak menjadi seorang pengusaha. Terima kasih. Itu tadi kesimpulannya. Sekian dari kami, kelompok kami, bagaimana cara membuat ini. Dan kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.